Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya M. Saripudin Basri SIKOM MIKOM. Hari ini kami sengaja mengundang pemerhati sosial masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Medi Irawan SSI MH. Selamat siang Pak Medi. Selamat siang Pak Haji, Saripudin Basri SIKOM MIKOM. Sehat? Alhamdulillah sehat. Segar. Pak Medi ini juga aktif di berbagai ormas kemasyarakatan serta sebagai pengurus ISMI Kabupaten Ogan Ilir, yaitu sebagai wakil ketua. Banyak lagi kegiatan-kegiatan lain sehingga beliau juga sering disebut sebagai tokoh pemuda. Pak Medi Irawan, kali ini kita sengaja mengundang tentang Pak Medi Irawan untuk membahas masalah zakat, infak, dan sodako, yang juga kita akan berbicara seputar pengelolaan oleh Basnas Ogan Ilir. Pengamatan Pak Medi seperti apa Basnas mengelola infak, sodako, serta zakat tersebut? Silakan Pak Medi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Pak Haji menghadirkan saya sebagai salah satu narasumber yang tentu kita akan kupas tentang bagaimana menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana yang ada di dalam Basnas. Hal ini Badan Amil Zakat Nasional. Jadi sesuai dengan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2021 bahwa Basnas ini Pak Haji adalah salah satu lembaga non pemerintah, tapi secara nasional dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan lembaganya itu secara berjenjang, mulai dari pusat, Basnas pusat, Basnas provinsi, dan juga Basnas daerah. Tentu secara struktur, maka pertanggungjawaban juga berbeda. Bahwa kalau untuk Basnas di tingkat kabupaten kota, dia bertanggung jawab pada Bupati sebagai kepala daerah. Jadi Pak Bupati tentu mengeluarkan SK, SK terkait mungkin job description, terkait tentang job description, artinya mulai dari operasional, penggunaan dana dan lain sebagainya, yang tentu ini adalah turunan dari Kepres nomor 8 tahun 2021. Bahwa lalu kemudian oleh Pak Bupati dikeluarkan keputusan itu adalah dalam rangka untuk mengejawantahkan Kepres secara keseluruhan yang ada di daerah masing-masing. Nah, jadi Pak Haji, Basnas ini kan visi dan misinya adalah untuk bagaimana mensejahterakan umat. Nah, jadi dengan adanya dana Basnas, maka Basnas bisa membantu pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, lalu kemudian tugas Basnas itu apa? Basnas ini tugasnya adalah untuk menghimpun, lalu kemudian mengelola, dan kemudian mendistribusikan dana Basnas itu sendiri. Nah, dana Basnas ini terdiri dari itu satu zakat Pak Haji, kedua infak, ketiga sedekah. Nah, jadi dana Basnas, Basnas mengelola, menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yang sumbernya tentu dijelaskan dalam Kepres nomor 08 tahun 2001 itu berasal dari masyarakat. Nah, masyarakat ini kan ada dari ASN Pak Haji, artinya masyarakat yang secara struktur berasal dari kalangan pemerintah. Ada masyarakat umum, tentu masyarakat umum ini yang kita kategori dalam masyarakat yang mampu. Artinya masyarakat mampu itu bisa pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Haji bahwa apa program-program Basnas yang paling prioritas dan penting harus dilaksanakan oleh Basnas. Nah, Basnas ini dalam Kepres nomor 08 tahun 2021 diamanatkan untuk menghimpun dan mengelola serta mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah itu. Nah, lalu kemudian programnya apa? Nah, program Basnas adalah satu, menghimpun dana Basnas dari masyarakat, dari pengusaha dan lain sebagainya, menghimpun infak dari masyarakat, dari yang kelompok instansi yang memang ingin berinfak, lalu menghimpun sodako, sodako dari masyarakat, dari organisasi dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian
prioritas penggunaan dana itu oleh Basnas, dia kelola dan kemudian akan distribusikannya. Ya. Dikelola untuk apa? Dia kelola kepentingannya untuk distribusikan dalam rangka satu, Ya. untuk memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kalau tidak mampu, seluruh masyarakat kita ini tidak kata yang sebut tidak mampu, tapi berpenghasilan rendah banyak. Misalnya masyarakat kita yang indeks kumulatif penghasilannya di bawah 1.900.000 ke bawah. Nah, itu disebut masyarakat yang tidak mampu. Tidak mampu. Bisa masuk dalam kategori delapan asnan itu fakir dan miskin. Ya, ya. Nah, artinya bahwa kita boleh memberikan bantuan Basnas ini kepada pedagang-pedagang kecil. Ya, Misalnya pedagang yang misalnya jual bakso dari gerobak, Pak Haji, kita belikan gerobak. Misalnya ada pedagang cilok, Pak Haji, yang tidak kata warung kecil, kita berikan warung kecil. Karena dia keliling dan lain sebagainya, karena dia tidak sanggup lagi mungkin, kita berikan bantuan itu. Teknis pengelolaan itu Basnas ya yang mengelola itu ya. Iya, Yang jadi merancang itu semua. Ya. Basnas mengelola anggaran itu dalam bentuk program. Ya, ya, ya. Dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Ya, Nah, artinya itu yang pertama, contohnya tadi memberikan bantuan modal, bantuan alat dan lain sebagainya kepada masyarakat yang tidak mampu. Ya, ya, ya. Nah, misalnya dia kepengen berusaha, diberikan bantuan modal. Ya, Nah, ya. lalu yang kedua, Basnas ini program prioritas adalah membantu pendidikan. Ya, ya. Artinya santri-santri kita yang tidak mampu, kita berikan beasiswa. Kemudian mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak mampu, kita berikan beasiswa. Ataupun anak-anak yang memang berasal dari orang tua yang tidak mampu. Walaupun Pak Haji, sekarang ini ya program pendidikan kita gratis ya. Tapi tentu gratis ini baru sebatas biaya sekolah. Tapi biaya hidup belum tentu. Termasuk mahasiswa yang tidak mampu, santri yang tidak mampu. Nah, mereka itu ada syarat untuk mengajukan bantuan ke Basnas. Artinya itu masuk dalam salah satu 8 asnan itu orang yang telah menjalani pendidikan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga di bidang kesehatan Pak Haji. Jadi kita kan kadang-kadang miris ketika masyarakat kita yang tidak mampu bayar BPJS. Lalu kemudian dia meminta surat keterangan tidak mampu dari pemerintah untuk dalam hal ini meminta bantuan kepada pihak rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, tapi Basnas juga punya tanggung jawab untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu berobat. Nah, misalnya ada masyarakat kita yang tidak mampu karena penyakitnya berat dan lain sebagainya, butuh operasi, operasinya menggunakan dana sekian. Nah, Basnas berhak juga membantu. Nah, baru prioritas terakhir adalah membantu memberantas kemiskinan. Arti memberantas kemiskinan ini Pak Haji bahwa kita punya Basnas harus punya data, punya data kemiskinan yang ada di Kabupaten Ikan Ilir. Nah, data kemiskinan itu bisa bersumber dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial, ataupun sekarang ini yang disebut dengan data terpadu hasil dari sensus ekonomi nasional. Artinya bahwa misalnya Pak Haji, kita ada program bantuan ATM beras. Nah, maksud saya supaya sinergi data-data yang berada di DTKS yang ada di setiap desa, dan lain sebagainya itu tidak boleh bertentangan dengan data yang diambil oleh pemerintah desa untuk menyalurkan dana ATM beras itu. Kenapa? Karena saya tidak juga yakin bahwa penerima ATM beras itu orang yang tidak mampu, Pak Haji. Kadang-kadang orang yang tidak mendapat bantuan sosial, padahal dia mampu. Nah, itu tidak berhak mendapatkan bantuan beras dalam ATM beras itu. Nah, artinya Pak Haji, orang-orang yang betul-betul tidak mampu itu kita data, kita verifikasi, dan kita validasi. Jadi, dia terintegrasi dengan data Basnas. Nah, supaya ATM beras itu berlangsung secara terus-menerus, kita harus pakai data. Nah, pertanyaannya Basnas pakai data apa tidak? Untuk ATM beras, apakah sekedar hanya menerima data nama dari pemerintah desa? Nah, harusnya Basnas punya data tersendiri yang diserahkan kepada pemerintah desa bahwa ini loh data-data untuk ATM beras, kamu serahkan kepada orang-orang ini. Artinya Basnas harus mempunyai tim ya, tim pengkajian ke lapangan ya.
Jadi Basnas itu Pak Haji di kecamatan itu punya apa namanya penanggung jawab ATM beras. Ya. Nah, artinya bahwa Soal beras. ayo soal beras, ATM beras ya. Ya. Ada tim mereka di lapangan, ada tim. Soal parkir Termasuk soal yang lain juga. Yang petugas kecamatan tadi. Ya. Misalnya menginformasikan, oh ada rumah roboh di desa itu karena Ya. terkena longsor, Ya. atau banjir dan lain sebagainya, atau dari pemerintah desa. Nah, maksud aku itulah tim yang bertugas untuk memverifikasi. Misalnya, oh memberitakan rumah kebakaran. Nah, rumah kebakaran ini kan Pak Haji diverifikasi dulu. Apakah keluarga rumah yang terbakar ini wajib kita buatkan rumah, atau keluarganya masih ada yang mampu, atau dia sendiri yang masih mampu. Ya. Misalnya dia punya rekening masih banyak, kan rekening tidak terbakar, yang terbakar itu buku rekening. Ya. Ya. Nah, itu maksud aku lagi. Nah, jadi bahwa kita ingin katakanlah bukan berarti meluruskan program Barnas yang tidak lurus, bukan. Ya. Program Basnas Organ itu sudah benar. Sudah benar. Tinggal bagaimana merealisasikan program-program Barnas Ya. sesuai dengan ketentuan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2021. Ya. Menurut Pak Medi Irawan sebagai pemerhati sosial masyarakat, Basnas Organ Hilir ini ada tidak untuk pengelolaan dana ini? Jadi Basnas ini Pak Haji secara struktur kalau di Organ Hilir ini ada ketua, ada unsur-unsur ketua mulai dari wakil ketua 1 sampai wakil ketua 4, 5 kalau tidak salah Ya. dibantu oleh tenaga sekretariat. Nah, mereka inilah yang disebut dengan tim Pak Haji. Mereka jadi wakil ketua itu membidangi tim-tim tersendiri. Ya. Nah, dibantu oleh staf. Tapi mereka tidak punya tim khusus. Misalnya bentuk lagi tim, tidak katik lagi. Oh. Mereka inilah yang bertugas sebagai verifikator, pensurvei daripada usulan-usulan yang masuk kepada Artinya mereka. harus ada orang-orang yang terseleksi ya, mengerti tentang gejolak sosial. Ya, jadi kepengurusan Basnas ini ya harus lahir memang dari seleksi yang terbuka, aspiratif, dan memang sesuai dengan rekam jejak dan kemampuan. Iya. Nah, artinya bahwa siapa yang berhak mengevaluasi kepengurusan Basnas itu sendiri? Iya. Yang berhak melakukan evaluasi itu ya pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Iya. Nah, itulah supaya kerja-kerja Basnas ini artinya benar-benar konstruktif, maka saya mengusulkan kepada Basnas agar membuka ruang-ruang diskusi dan sosialisasi agar mereka mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kinerja Basnas dalam penyelenggaraan program-program kerja Basnas. Keterbukaan Iya, betul. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 14. Nah, salah satu peran Basnas itu adalah Pak Haji bagaimana mereka mensosialisasikan tugas dan fungsi mereka kepada masyarakat. Nah, artinya jadi masyarakat tahu, mereka tidak hanya dibebankan untuk dihimpun zakatnya saja, tapi dia juga mengetahui sejauh mana alur pengelolaan dan distribusi Basnas yang dilaksanakan Basnas Organ Hilir selama ini. Nah, evaluasi ini penting Pak Haji. Kenapa? Karena takutnya Basnas juga kan mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah daerah, sehingga jangan sampai nanti ada temuan-temuan yang tentu bisa diduga merugikan negara dan merugikan pengurus Basnas itu sendiri. Nah, supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, ruang sosialisasi, diskusi, transparansi artinya perlu dilakukan. Ini kan evaluasi kinerja. Nah, karena masa tugas Basnas sejauh yang saya tahu sampai tahun 2027 Pak Haji. Dan kita juga berharap kepada Pak Bupati juga melalui leading sektor terkait melakukan evaluasi juga supaya jangan sampai ada kesalahan-kesalahan di masa selanjutnya. Masalah zakat ini kan ada golongan-golongan tertentu yang harus menerima dan yang harus melaksanakan zakat sebagai kewajiban. Sejauh mana pemantauan Pak Medi Irawan tentang pemasukan, penarikan dari itu, klasifikasi atau objek dari Basnas mendapatkan penghimpunan dana itu dan juga penyalurannya? Jadi sejauh yang saya tahu Pak Haji sampai dengan hari ini bahwa pendirian Basnas ini selain juga menghimpun dana zakat dari ASN,
juga menghimpun infak dan sodako Ya, dari masyarakat umum, bahkan Ya. juga zakat dari masyarakat umum. Iya, iya. Nah, setahu saya organ Basnas Organ Ilir sampai dengan hari ini masih kompeten menghimpun dana dari ASN. Zakat ya. Zakat. Ya. Untuk infak dan sedekah saya belum tahu. Ya, ya, Nah, ya. itulah perlu kita juga bertanya nanti kepada Basnas Organ Ilir, apakah mereka juga menghimpun dana yang bersumber dari infak dan sedekah yang Ya, diambil dari ya. masyarakat. Ya, Karena penting ini Pak Haji. betul. Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang menghimpun, jelas Ya. tiga ini, menghimpun zakat, infak dan sedekah. Ya. Lalu kemudian mengelola. Mengelola. Mengelola ini untuk dalam rangka dibuatkan program untuk kerja Basnas daerah, dan kemudian menunaikan distribusinya itu kepada siapa yang berhak. Iya, iya. Artinya harus diumumkan itu ya secara terbuka. Tidak juga Pak Haji, artinya Mak ini mereka ini kerjanya harus misalnya disosialisasikan terus, entah melalui media sosial, entah melalui berita-berita dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk dari transparansi ya. Nah, lalu kemudian menghimpun juga perlu dilakukan transparansi. Oh, berapa jumlah anggaran yang dihimpun bulan ini, dan berapa yang dihimpun total selama setahun. Nah, kemudian program apa yang sudah dilaksanakan dan siapa yang mendapatkan distribusi dari anggaran Basnas itu. Iya, ya. Artinya mereka itu wajib membuat program. Ini harus terprogram ya. Ya. Gitu. Harus Jadi terprogram dan harus disosialisasikan. Iya. Ya. Jadi Basnas ya, dalam hal ini kan kita ada 8 asnaf ya. Ya, itu. Maksud saya 8 asnaf ini sudah ada program yang sifatnya terstruktur. Misalnya Pak Haji, kita ada program pemberdayaan ekonomi umat. Ya. Nah, artinya Basnas sudah ada data. Misalnya untuk kecamatan A, B, C di Organ Ilir ini berapa UMKM yang berapa masyarakat kita yang punya usaha tetapi masih membutuhkan uluran bantuan tangan karena ekonomi lemah. Pencarian dia pas-pasan misalnya dia jual cilok Pak Haji, karena dia cuma pakai keliling baik, kadang laku kadang tidak. Nah, malu kalau kita tambahkan modal supaya dia bisa jual, ada warung dewe atau ada suntikan modal, atau masyarakat kita yang misalnya berdagang di pasar Pak Haji yang cuma jual timun baik gitu. Nah, kalau kita tambah modal dia bisa jual bawang, jual buah dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan dia adalah masyarakat ekonomi lemah. Artinya kalau 8 asnaf itu dia masuk dalam kategori masyarakat yang miskin. Arti miskin ini bisa bayar dalam hal ekonomi sosial, mata pencariannya di bawah 900.000 ke bawah. Nah, itu. Lalu kemudian juga Basnas harus punya program di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ya, jangan sampai kita hanya terpaku pada program-program yang sifatnya untuk kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kelompok yang masyarakat yang rumahnya roboh, yang rumahnya terbakar, ya memang itu spontan misalnya. Atau orang yang tidak punya uang untuk musafir lah ya. Musafir. Ya kan, atau masyarakat kita yang punya utang lah ya. Nah, itu kan. Artinya kan perlu segala ini harus diperhatikan. Menurut Pak, ini yang punya hutang ini kan banyak, semua orang punya hutang semua. Nah, itu. Nah, ini klasifikasi seperti apa? Jadi yang masyarakat yang punya hutang ini Pak Haji tidak hanya masyarakat umum, tapi juga bisa ASN. Ya, misalnya ASN kita yang memang sudah menjadi pemberi zakat kan. Nah, tapi SK-nya tergadai. Kan dia disebut masyarakat yang terhutang umat yang terhutang. Nah, masih layakkah mereka kita ambil zakatnya? Karena orang yang berhutang itu Pak Haji, artinya masuk dalam 8 asnaf itu wajib diberikan bantuan. Paling tidak dipungut zakatnya. Nah, orang yang berhutang selanjutnya bisa bayar Pak Haji. Orang-orang kita yang memang punya penghasilan, misal pedagang, tapi dia punya utang di bank. Utang di bank ini kadang dia tidak sanggup bayarnya karena dagangnya bangkrut, roboh. Nah, itu juga kita perlu perhatikan. Artinya
data ini kita harus punya juga. Artinya kan orang-orang yang 8 asnaf ini tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang kita Ya. bantu. Artinya ada kategori tertentu, kategori khusus ya. Iya. Kategori tertentu itu mungkin dia sudah memang hutangnya sudah Iya. ke sana Jadi kemari. kita menerjemahkan 8 asnaf ini dari segi keagamaan dan juga dari sosial ekonomi Ya, ya. kemasyarakatan. Artinya dari segi keagamaan misalnya Pak Haji. Dari segi keagamaan orang yang berhutang. Ya. Siapa sih orang yang berhutang ini? Apakah orang yang pertama memang Seperti apa orang kategori berhutang orang di yang kategori? berpenghasilan rendah. Ya. Artinya orang miskin. Ya. Misalnya Pak Haji dia menyekolah ke anaknya, terhutang Pak Haji, tidak bisa bayar SPP di pondok pesantren tertentu, tidak bisa bayar SPP di kampusnya. Ya. Nah itu artinya orang-orang yang terhutang secara pendidikan. Ya. Ya. Artinya ada Kalau pendidikan program, mungkin oke ya. ya artinya ada program bidang pendidikan untuk membantu beasiswa masyarakat kita yang tidak mampu. Jadi kan kita membangun generasi itu tidak hanya memberikan mereka pelajaran, tapi membantu mereka secara ekonomi. Bagaimana dengan orang-orang yang terhutang banyak sekali ini? Banyak saya kira, apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, cukup banyak yang mereka ini kelihatannya berduit, ada kendaraan, masih ada aset-aset yang terlihat secara kasat mata, tapi mereka banyak hutang sehingga makan pun agak susah. Ini seperti apa? Boleh diterima? Nah itu yang saya maksud Pak Haji, Basnas dengan timnya, itu kalau dia punya data orang-orang itu, misalnya orang yang terlilit hutang bank mekar, Ya. dikejar-kejar hutang terus, tidak? Atau terlilit hutang bank 46 lah ya. Ya. Nah mereka artinya dicari Pak Haji, dicari Didata. datanya, diverifikasi, kalau memang layak kita bantu, kenapa mereka terlilit hutang, ya kan? Nah wajib kita bantu. Tapi kalau mereka masih ada aset, Kalau dia ada masih motor, ada aset, ada motor, ada modal, mobil. ada duit dan lain sebagainya, bahwa setelah verifikasi mereka tidak layak. Yang layak itu yang tidak mampu bayar. Orang terhutang kan, yang masih ada rumah bagus, motor banyak, usah itu tidak masuk verifikasi. itu yang jadi Itu orang pertanyaan. yang terhutang dalam arti ekonomi, dalam arti ilmu ekonomi, mereka mampu berhutang tapi tidak mampu bayar. Artinya begini, tim Yang kita cari ini orang Ya. berhutang yang tidak mampu bayar. yang ke lapangan itu harus seselektif mungkin melihat persoalan yang di Ya paling oleh tidak, pemerintah. ya paling tidak Ya. Pak Haji, data ini kan sumbernya ada satu Pak Haji yang paling penting itu dari OJK, Oh, ya, ya. Otoritas Jasa Jasa Keuangan. keuangan. Bahwa kalau kita misalnya punya hutang itu, misalnya kita mau pinjam di bank, ternyata di connecting OJK itu ada hutang di bank mekar, ada hutang koperasi, ada hutang kredit rumah, ada hutang kredit mobil dan lain sebagainya. Nah itu bukan dalam kategori orang yang tak mampu. Nah itu tidak boleh masuk Tidak verifikasi. boleh masuk. Tapi ketika ada masyarakat kita yang penghasilannya cuma guru Iya, ya. dengan gaji pas-pasan, Iya. dalam OJK, dalam data OJK dia ada hutang sekian yang tidak bisa kita lunasi. Nah itu perlu kita verifikasi. Iya. Apakah dia layak atau tidak untuk kita bantu? Katulah. Apa mungkin OJK mencatat semua itu? OJK tuh punya sistem. Oh, Iya, jadi punya sistem, di orang yang berhutang itu punya sistem. Tapi Pak Haji, hal-hal seperti itu harus dilakukan secara sistemik juga, artinya melalui program kerjasama. iya, iya, iya. Paling tidak Basnas Pusat kerjasama dengan OJK, Iya. lalu kemudian Basnas Pusat mengirimkan data-datanya sesuai daerah, Iya, iya. baru dilakukan verifikasi, survei terhadap orang-orang yang layak dibantu melalui dana Basnas itu. Bukan berarti orang yang datanya ada di OJK itu langsung kita bantu semua, tidak. Iya, Tapi tidak perlu jauh-jauh Pak Haji. Kalau misalnya ada masyarakat kita yang minta surat keterangan tidak mampu di kepala desa, lalu kemudian dia mengusulkan kepada Basnas ya, iya, iya. untuk meminta bantuan karena hutangnya tidak baca bayar SPP, Iya. tidak baca bayar hutang di warung ya. Iya, iya. Lalu kemudian berdasarkan surat keterangan dari kepala desa itu, itulah dasar untuk dilakukan untuk verifikasi ya. terhadap orang itu. Ah, Apakah hanya cuma keterangan abal-abal dari Iya. pemerintah desa, apa Atau memang memang senyatanya? kenyataan. Nah itu orang yang berhutang. Iya, iya. Artinya secara ekonomi, secara keagamaan, secara ekonomi, secara aturan jelas. Sekarang Ya. kita set belakang sedikit saja.
Pak Medi sebagai pemerhati sosial masyarakat Selama ini bagaimana kinerja Basnas tentang penyaluran? Jadi untuk Basnas Ogan Ilir Pak Haji, Ya. artinya kita relokasi ke Ya, lembaga karena ini ke daerah Basnas kita ya, kita lokal. Ya, lokal. Jadi sepemahaman saya dan sepengetahuan dan pengamatan saya, Basnas Ogan Ilir ini satu dari segi menghimpun dana sudah jelas ya. Ya, ya. Tidak perlu kita ragukan lagi Sudah bahwa tahu, dana ya. ASN itu setiap bulan masuk ke rekening Ya. Basnas sekian. Ya, ya. Lalu kemudian pengelolaan yang dilakukan oleh Basnas, mereka mengelolanya sesuai dengan program yang mereka buat. Ya, ya. Tapi kita tidak tahu program ini terintegritas, terkoneksi Ya, dengan data-data yang ada atau tidak, Ya, atau sifatnya hanya temporer. Temporer ini kalau ada usulan mereka bantu, ya, ya. ada ya. Kalau ada usulan, Ada kalau usulan. ada usulan mereka misalnya ada koneksi dari usulan pemerintah daerah yang diarahkan kepada Basnas. Ya, ya. Nah, idealnya bahwa Basnas dalam mengelola itu harus punya program yang terkoneksi, Ya. yang terintegrasi, dan artinya terkoneksi dengan program pemerintah daerah untuk mensejahterakan umat, Ya. terkoneksi dengan data-data yang ada di kesejahteraan sosial, di dinas kesejahteraan sosial. Nah, untuk mendistribusikannya, jadi tidak sifatnya temporer lagi, tapi terkoneksi sesuai dengan data. Ya, ya. Nah, itu tadi. Oh, jadi artinya semuanya harus transparan ya, harus sosialisasi itu ya, Basnas ini. Ya. Tidak Jadi boleh itulah yang saya maksud ruang-ruang diskusi dan sosialisasi. Jadi Basnas untuk melakukan itikat sosialisasi, itikat transparansi, dia melakukan sosialisasi Pak Haji di depan perwakilan masyarakat, di Ya, depan ya. perwakilan ulama, di depan perwakilan kelompok pemerintah, di depan perwakilan organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Oh, Dia sosialisasi karena salah satu tugasnya itu. ya, Jadi dia bisa menyampaikan bahwa kami ini Basnas ya, menghimpun dana dari sini, dari sini, dari sini. Untuk bulan ini kami Ya, ya. menghimpun dana dari ASN Ya. sekian ratus juta. Ya. Kemudian dari infak dan sedekah kami himpun dari kelompok-kelompok ini nama-namanya. Lalu kemudian kami menyalurkannya melalui program-program ini. ya, ya, Penerimanya ini datanya. ya, ya. Seperti itu. Jadi Artinya ke depan harus terbuka ya. tidak ada yang kecewa dengan Basnas Pak Haji. Ya, Misalnya yang saya sebut kecewa itu begini Pak Haji. Ya, ya. Saya pernah mendapatkan keluhan dari salah satu pengurus masjid misalnya, bahwa dia sudah menyampaikan usulan kepada Basnas, Ya, sampai dengan hari ini tidak ada upaya Basnas untuk memberikan bantuan tersebut. ya, Artinya yang saya maksud, Basnas melalui timnya, kalau ada upaya proposal yang disampaikan kepada mereka survei, Harus verifikasi ke dianalisa, lapangan, apakah betul masjid yang mengusulkan ini perlu Ya. bantuan atau tidak. Karena jangan sampai mengecewakan umat. Artinya survei itu wajib ya Ya, mengecewakan umat. pada setiap proposal yang Nah, masuk. karena masjid ini Sepertinya. adalah salah satu pengurus masjid ini kan salah satu yang memperjuangkan, yang mendakwakan agama kan. Ya, ya, Itu maksud saya. Jadi Ya. jangan ada yang dikecewakan. Nah, bukan berarti kita ragu terhadap kinerja Basnas, bukan. kan, ya. Artinya Cuma jangan ini sekedar masukan saja Nah, agar lebih baik. masukkan saja. Kalau baik sudah baik selama ini. Ya. Itu. Kemudian jangan Ya. timbul semacam pelayanan atau perlakuan diskriminatif. Ya, Misalnya, ya, kelompok-kelompok masyarakat yang di kecamatan itu dapat bantuan terus dari Basnas. ya, Mentang-mentang pengurusnya dari kecamatan itu baik, Pak ya, Haji. ya, ya. Artinya Basnas kerjanya harus melakukan pelayanan ini kepada semua umat, universal, tidak hanya dari kelompok itu, dari kecamatan itu, Ya. tapi di seluruh masyarakat yang memenuhi unsur untuk menerima bantuan 8 asnan dari Basnas itu. Pak Medi, tidak terasa sudah 30 menit kita ngobrol di sini, kita mendengar katakanlah hasil kerja Pak Medi Irawan sebagai pengamat sosial politik tentang kinerja Basnas. Basnas dan harapan ke depan seperti itu tadi. Ya, Mungkin di sesi terakhir ada
saran pendapat yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan kepada Basnas. Silakan, Pak Menko. Jadi saya sebagai closing statement, saya sebagai pemerhati sosial berharap satu, Basnas dapat meningkatkan kinerja dan selalu melakukan evaluasi serta menyusun program yang terstruktur dan kemudian membuka ruang-ruang diskusi. Ruang-ruang diskusi ini dalam rangka menciptakan transparansi kinerja Basnas dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana Basnas itu sendiri. Jangan sampai ada beberapa pihak yang meragukan kinerja Basnas, yang kepengen ketemu, yang pengen bertanya, tapi tidak dibuka ruang diskusinya. Kalau seandainya jadi pengurus Basnas harus bisa membuka ruang-ruang itu, menerima kritik, masukan dan saran, supaya kinerja mereka terawasi, tidak diawasi hanya oleh manusia saja, tapi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itu aja. Pak Medi, pemirsa, tidak terasa hampir 40 menit kita mendengarkan pemaparan dan hasil pengamatan pengamat sosial politik Pak Medi Irawan SSI MH. Pada intinya artinya Basnas ke depan harus meningkatkan kinerja dan menjalankan ada Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik. Ini pun harus dilakukan oleh Basnas supaya semuanya lebih transparan. Sehingga masyarakat Kabupaten Ogan Ilir menyalurkan zakat, sodako, serta infaknya ke Basnas. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.